Eksposisi Injil Matius kali ini pada seri ke-158 mengambil tema atau judul Syarat Mengikut Yesus. Terambil dari Matius pasal 16 ayat 24 sampai ayat 25. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Bapak Ibu saudaraku sekalian, satu perbedaan yang menyolok dari Yesus dan guru-guru palsu yang hidup pada zaman itu adalah bahwa Yesus tidak pernah mengumbar janji palsu. Yesus selalu berterus terang mengenai harga yang harus dibayar bila ingin menjadi pengikut-pengikutnya. Menjadi orang Kristen menurut ajaran Yesus Kristus tidak membuat orang Kristen menjalani kehidupan yang lebih mudah. Sebaliknya akan lebih sulit. Tetapi yang pasti lebih mulia, lebih agung, lebih bermakna. Menjadi pengikut Kristus, melayani Kristus juga belum tentu dihormati manusia. Mungkin dihina, mungkin dicela. Tetapi akan dihormati oleh Bapa di surga. Ini perlu menjadi catatan penting bagi semua orang yang mau mengikut Kristus. Inilah yang menjadi perbedaan yang utama dengan pesan-pesan yang disampaikan oleh nabi-nabi palsu, guru-guru palsu, pendeta-pendeta palsu, hamba-hamba Tuhan palsu. Yang cenderung menyampaikan hal-hal atau janji-janji yang indah, janji-janji yang enak didengar. Yeremia mencatat mengenai satu kondisi, satu keadaan pada zaman itu. Dalam Yeremia pasal 6 ayat 13 sampai 14. Sesungguhnya dari yang kecil sampai yang besar di antara mereka semuanya mengejar untung. Baik nabi maupun imam semuanya melakukan tipu. Mereka mengobati luka umatku dengan memandangnya ringan. Katanya damai sejahtera, tetapi tidak ada damai sejahtera. Ini yang menjadi keprihatinan kita sekalian, Bapak Ibu saudaraku sekalian. Betapa berbahayanya kalau nabi palsu, pengajar-pengajar palsu menguasai isi mimbar gereja Tuhan. Yesus sudah berpesan agar kita berwaspada, berawas-awas terhadap nabi palsu yang datang menyamar seperti domba. Tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Yesus berpesan agar kita mengenali dari buah mereka. Buah itu setidaknya 3 hal yang kita bisa lihat dari buah seorang pengajar. Yang pertama tentu isi dari ajaran atau pesannya. Harus sesuai, harus selaras dengan apa yang Yesus Kristus ajarkan. Yang kedua adalah karakter dari orang yang mengajarkan kebenaran. Sikap, cara hidupnya, kelakuannya dan sebagainya. Dan baru yang ketiga orang-orang yang dihasilkan dari pengajarannya. Kalau misalnya 3 hal ini tidak ada di dalam gereja di mana saudara beribadah, sebaiknya saudara berawas-awas. Termasuk jika SBC ada dalam
karakteristik ini. Ketika ajaran atau pesannya tidak seperti yang Yesus Kristus ajarkan secara menyeluruh, dipotong-potong sesuai dengan seleranya. Ketika karakter para pengajar, para hamba Tuhannya, cara hidupnya, sikapnya tidak mencerminkan meneladani Kristus, tetapi meneladani atau mencerminkan cara hidup orang yang tidak mengenal Allah. Orang-orang yang dihasilkan dari pengajaran itu juga akan nampak orangnya berubah atau tidak. Tentu berubah itu perlu waktu, tapi pasti kelihatan, nampak perubahannya. Yesus berpesan bahwa jangan sampai kita masuk dalam sebuah situasi di mana kita dibawa ke tempat yang salah. Kita diajarkan sebuah ajaran yang salah. Sepertinya kita selamat tetapi kita tidak selamat. Sepertinya kita dibawa untuk mendekat kepada Allah tetapi sebenarnya menjadi budak atas keinginan kita. Menjadi budak uang, menjadi budak dunia ini. Dan dalam level tertentu jemaat tidak mengerti. Kalau jemaat tidak memiliki panca indera rohani yang baik, tidak akan tahu. Saudara harus belajar terus kebenaran firman Tuhan sampai punya kepekaan panca indera yang baik. Yang bisa membedakan bukan hanya baik dan jahat, tetapi bisa membedakan baik, berkenan, sempurna. Baik dan jahat bukan hal yang sulit dibedakan, itu hitam dan putih. Tetapi berkenan dan baik itu sulit. Apalagi kalau berkenan dan sempurna lebih sulit lagi. Tetapi kita dituntut sebagai orang percaya Tuhan harus memiliki satu kualitas kehidupan yang jauh lebih baik dari orang-orang yang tidak mengenal Allah. Jadi kalau gereja di mana saudara beribadah memproduksi, mengkhotbahkan, meneladankan cara hidup yang tidak pernah diajarkan oleh Yesus Kristus, keluar dari gereja tersebut, cari tempat di mana engkau diajarkan kebenaran, diteladankan kebenaran, dan engkau tentu juga harus menjadi teladan dan pengajar kebenaran di sana. Saya sering kali sharing dengan teman-teman pelayan Tuhan. Saya membayangkan 10-20 tahun lagi. Saya membayangkan 50 tahun lagi dari pelayanan kita. Tidak hanya sekarang. Saya membayangkan generasi yang saya siapkan ini akan menjadi generasi yang kuat. Yang suatu hari akan melanjutkan perjalanan pelayanan kita. Sudah pernah membayangkan gak bahwa setelah kita meninggal, mungkin bumi ini masih ribuan tahun bertahan. Bahkan mungkin masih miliaran tahun. Kita juga tidak tahu kapan Tuhan datang. Dan kita harus memastikan pelayanan kita ini seperti yang Yesus Kristus ajarkan. Kenapa? Kalau tidak, Yesus berkata setiap tanaman yang tidak ditanam oleh Bapakku yang di surga akan dicabut dengan akar-akarnya. Jadi satu pelayanan yang bukan sumbernya surga, bukan apa yang Yesus Kristus ajarkan, bukan Bapa di surga kehendaki, gak akan lama. Dalam 1-2 generasi hilang. Saya pernah membaca satu gereja besar di Amerika Serikat. Gereja tersebut mengembangkan satu doktrin yang disebut dengan pola berpikir positif. Jemaatnya mencapai belasan ribu, bahkan bangunan gedungnya terbuat dari kaca. Untuk membersihkan gedungnya itu harus membersihkannya menggunakan helikopter. Tapi tidak bertahan lama gereja itu tutup, saudara. Kalau membangun gereja itu hanya sekedar jumlah gedung, itu tidak kekal, itu sementara. Membangun gereja itu adalah orang-orang percayanya yang diajarkan segala yang pernah diajarkan oleh Yesus Kristus. Itu yang penting. Nah, banyaknya gereja, banyaknya pengajaran tidak bisa dicegah. Sekarang gereja menjamur seperti kacang goreng. Di mana-mana itu ada. Dan jemaat sekarang ini gampang, kalau saya kecewa di sini, saya nggak puas di sini, saya bisa cari gereja di sebelah gereja saya. Gampang sekali.
Sekarang ini gereja seperti ke restoran. Saudara bisa memberi banyak, saudara dapat fasilitas banyak. Ada gereja yang disebut gereja bintang 5. Pola pikirnya juga masuk akal. Saya baca bukunya gereja bintang 5, bagus juga ya. Gimana sih gereja bintang 5 itu? Waktu saya baca dia bilang begini, bayangkan saudara. Orang ke hotel bintang 5 itu belum tentu sebulan sekali. Bahkan belum tentu setahun sekali. Lihat pelayanannya. Bagaimana waktu keluar dari mobil sudah langsung disambut, diperhatikan begitu rupa. Di resepsionis disambut, diperhatikan luar biasa. Masuk lift sampai ke kamarnya itu diperhatikan luar biasa. Bak raja kecil. Kalau di gereja orang memberi persembahan persepuluhan rutin. Bisa 10 juta bahkan sampai 1 miliar. Kenapa tidak diperhatikan spesial? Seperti di hotel. Tidak heran kalau orang ini kecewa dan meninggalkan gereja. Karena di hotel saja dibayar 500.000, 1,5 juta. Disambut, diperhatikan seperti raja. Di gereja tidak dianggap. Itu sebabnya saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh John Stott. Dia mengatakan bahwa satu-satunya organisasi yang di dalamnya keuntungannya diperuntukkan bagi orang-orang di luar organisasi adalah gereja. Gereja itu keuntungannya bukan untuk orang di dalam organisasi, tetapi di luar organisasi. Artinya apa? Setelah kita menjadi pengikut Kristus, kita disuruh untuk pergi. Jadikan semua bangsa muridku. Kita tidak boleh bernyaman-nyaman di dalam gereja sampai kita tidak memikirkan jiwa-jiwa di luar sana. Nah ini yang beda. Menjadi pengikut Kristus beda. Kita masuk hotel 1-2 hari. Beda Bapak Ibu saudaraku sekalian. Tentu pelayanan itu penting. Servis itu penting. Tetapi harus diperhatikan juga bahwa tujuan kita bukan di sana. Saya katakan tadi pesan nabi atau guru palsu gayung bersambut dengan pengikut palsu. Selera pengikut palsu. Guru palsu punya pesan, punya tujuan, sasaran. Demikian juga dengan pengikut palsu. Pengikut palsu juga punya tujuan, punya sasaran mengikut Kristus. Itu sebabnya Alkitab menubuatkan bahwa nanti akan datang waktunya orang tidak lagi dapat menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Jadi akan ada waktunya, sudah dinubuatkan, akan ada pengikut-pengikut palsu yang orientasinya cuman ingin memuaskan telinganya. Mereka bukan ingin melakukan kebenaran, bukan ingin menjadi pengikut Kristus yang sejati. Mereka ingin memuaskan telinganya. Ini beda Bapak Ibu saudaraku sekalian. Senang mendengar firman Tuhan itu baik, tapi senang untuk dihidupi. Senang kalau cuman senang membuat kita nanti menjadi orang yang digambarkan di dalam Alkitab seperti orang, seperti tanaman atau seperti benih yang jatuh di tanah berbatu. Kita tidak tahan ketika menghadapi ujian, menghadapi cobaan. Orang-orang seperti ini akan pilih-pilih firman sesuai dengan keinginan atau seleranya. Kalau firmannya oke, apalagi yang ngajar ganteng, cantik, oh oke lah ya. Terus kemudian pesan-pesannya tidak nyinggung perasaan, membangkitkan semangat juang. Ya siapa yang tidak senang? Tapi kalau pesan itu menggores hati kita, pesan itu mengintimidasi kita, menuduh kita, itu sih gak enak Bapak Ibu. Tentu perasaan kita akan merasa gelisah. Tetapi kita harus tahu bahwa kalau kita mau menjadi pribadi seperti yang Tuhan inginkan, kita harus didandani terus dari hari ke hari. Facial itu sakit loh Bapak Ibu. Pernah di sini yang facial? Saya pernah. Sebelum merit saya sering. Setelah merit baru kalau nggak salah 1-2 kali. Terakhir nemenin Theo. Theo cerita begini, temanku bilang
facial itu lebih sakit dari apa tuh? Lebih sakit dari apa gitu. Sakit banget pokoknya. Memang waktu dipencetin jerawat kita, komedo kita sakit luar biasa. Demi namanya dandani wajah kita. Tidak ada yang mendapatkan hasil yang baik tetapi kita mau perjuangannya tidak. Perjuangannya mudah. Diet itu perjuangan yang luar biasa. Beberapa waktu yang lalu Akong ambil program diet. Saya tanya, gak makan apa-apa? Enggak Kak, cuman minum ini, nutrisi ini. Wow, 1 minggu loh. Kalau saya mungkin udah gemeteran tuh. Apalagi saya coba goda-goda dia juga. Ayo, untuk kali ini saja, ini kan hari Minggu. Gak masalah, ini hari terakhir Kong. Dia bertahan sampai akhir. Kalau saya sudah menyerah. Makan saya ajak pelayanan, saya ajak makan lumayan enak menurut saya. Tapi dia gak tergoda. Turun 7 kilo. Hati-hati kalau dietnya itu diet yang instan. Misalnya sedot lemak, operasi. Itu malah menurut saya kurang baik. Yang justru bagus. Operasi pun juga sakit. Semua juga sakit. Jadi perjuangan untuk kita didandani jasmani kita ini berat. Apalagi rohani kita, saudaraku sekalian. Apalagi kalau kita sudah taraf sakit. Manusia rohani kita itu kalau udah sakit saja. Waduh saudara, perjuangannya itu keluar dari wilayah-wilayah dosa tertentu itu berat sekali. Ada 3 harga atau 3 syarat yang Yesus sampaikan di sana. Ini bukan syarat yang diajukan oleh pendeta. Yesus sendiri, dari mulut Yesus sendiri keluar kata-kata ini. 3 harga itu adalah menyangkal diri, memikul salib, menyerahkan nyawa. Mari kita pelajari apa yang dimaksud dengan ketiganya. Yang pertama, menyangkal diri. Yesus berkata setiap orang yang mau mengikut aku harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Nah, menyangkal diri itu berarti bicara mengenai satu keadaan di mana dia menyangkal keberadaan dirinya sendiri. Waktu Petrus menyangkal Yesus, dia menyangkal keberadaan Yesus Kristus. Waktu kita menyangkal diri kita sendiri, kita menyangkal keberadaan diri kita sendiri. Nah, diri kita sendiri ini kan kalau kita mau jujur, dalam diri kita ini penuh dengan kepentingan-kepentingan sendiri. Sudah disurvei, sebuah penelitian mengatakan bahwa orang punya kecenderungan memikirkan dirinya sendiri. Nggak percaya? Lihat saja kalau selfie atau foto. Kalau foto itu pasti setelah dicek, yang dicek foto siapa? Foto diri sendiri. Kalau mau diulang, ulang dong. Itu gara-gara apa? Gara-gara yang lain tampak jelek atau yang kita tampak jelek? Biasanya karena kita merasa tampak jelek. Aduh lenganku kelihatan gede itu, jangan. Gara-gara cuma lengannya kelihatan gede. Aduh, kayaknya kupingku kelihatan sebelah. Aduh, giginya kelihatan gede-gede tuh, jangan. Tuh jerawatnya kelihatan gede-gede, jangan diulang lagi. Sifat dasar manusia itu adalah mementingkan diri sendiri. Menyangkal diri sendiri berarti mulai menyangkal segala kepentingan diri kita sendiri. Jadi waktu Yesus berkata, kalau kamu mau ikut aku, kamu harus menyangkal dirimu, berarti kamu harus mulai menyangkal bahwa kamu tuh masih hidup, kamu tuh masih ada di dunia ini. Anggaplah kamu tuh sebenarnya udah mati, sudah enggak ada, sudah enggak eksis lagi. Segala kepentinganmu pun juga seharusnya enggak ada, egomu pun sudah harusnya juga sudah enggak ada. Kenapa? Karena kamu sudah menyangkal diri, sudah mati. Ini yang dibahasakan dengan Galatia pasal 2 ayat 20. Kalaupun aku hidup, bukan aku lagi sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Jadi orang-orang seperti ini, saudaraku sekalian, adalah orang-orang yang sudah belajar mematikan keinginannya sendiri, kepentingannya sendiri, egonya sendiri, dan mulai belajar memikirkan kepentingan orang lain, kepentingan kerajaan Allah, kepentingan teman-teman yang belum diselamatkan.
Saudara, kepentingan kita sendiri gak pernah ada habisnya. Selalu ada kepentingan-kepentingan kita. Tetapi kalau kita sudah menjadi pengikut Kristus, menjadi orang Kristen, kita harus mulai memikirkan mana kepentinganku, mana kepentingan orang lain. Sederhana saja, kalau di rumah yang kita pikirkan juga masih kepentingan kita sendiri. Saya mau tanya ibu-ibu, kalau masak yang dipikirkan itu kesukaan suami, kesukaan anak-anak, atau kesukaan ibu-ibu sendiri? Rata-rata juga karena yang kesukaannya ibu-ibu atau yang mampu dikuasai oleh ibu-ibu itu. Kenapa nggak berpikir bagaimana yang menjadi kesukaan suamiku, kesukaan anak-anakku walaupun aku tidak mampu dan aku tidak senang. Contoh, masak untuk baby atau anak kita usia 2-3 tahun atau dari baby sampai umur 5 tahun. Itu kan perlu nutrisi yang betul-betul lengkap, betul-betul bergizi tinggi dan tidak boleh instan sebenarnya. Itu kan repot sekali ibu-ibu yang menyiapkan makanan itu. Itu kerja keras. Kalau saya ngeliat perjuangan ibu-ibu itu ya, mulai menyiapkan blender daging, blender buah, blender makanan-makanan keras tertentu demi nutrisi bayinya itu terjagai. Itu kan repot sekali. Tetapi demi kepentingan anaknya kadang-kadang diabaikan, dia kurang tidur, dia kurang istirahat, dia lakukan semuanya. Ini ciri orang yang sudah mulai ngerti, tumbuh di dalam kedewasaan mental. Oh iya ya, saya mungkin kalau nurutin keinginan saya beli sasetan. Saset lebih gampang toh, kalau beli saset kan tinggal dikasih air panas, diaduk-aduk, anak tinggal dituang, dikasih minum. Kan gampang, tapi kalau blender itu kan lebih susah. Kalau nyiapin sarapan anak pakai mie instan, abon, apalagi kira-kira? Nugget, itu lebih gampang daripada kita harus menyiapin makanan-makanan fresh yang mungkin bangun harus lebih pagi potong sayur, besok belanja, sore-sore belanja, lebih sulit. Tapi ketika kita mulai tumbuh dewasa, kita harus memikirkan kepentingan-kepentingan orang lain jangka panjang. Oh kalau anakku saya kasih makan ini mungkin jangka waktu yang gak begitu lama, nanti mungkin akan penyakit-penyakit yang bahaya akan bermunculan. Mungkin aku lebih capek, mungkin aku kurang istirahat, tapi demi anakku, demi suamiku dan demi diriku sendiri, aku memilih untuk menyiapkan bahan-bahan yang terbaik. Sama kalau seorang suami sudah mulai ngerti kebenaran, dia sudah tidak egois lagi, dia mulai ngerti, dia juga akan memikirkan kalau pulang kerja capek, lelah, juga pengennya cepat tidur. Tapi ternyata istri belum makan, anak-anak mungkin belum belajar, rumah masih berantakan, gak ada pembantu, ya harus gotong royong, harus membantu membersihkan. Ini hal-hal kecil, latihan-latihan kecil yang Tuhan perhadapkan kepada kita. Dan kemudian kita masuk ke gereja. Di gereja juga ada hal lain lagi. Kita bisa hanya menjadi jemaat, duduk manis, memanasi kursi kita dari pagi sampai siang mungkin atau sampai sore kalau kita ibadah 3 kali. Atau kita berbuat sesuatu bagi pekerjaan Tuhan. Apa yang bisa kulakukan untuk pekerjaan Tuhan ini? Mungkin dari hartaku, mungkin dari doa-doaku. Mungkin aku bisa memberi masukan-masukan. Atau apapun yang di dalamnya kontribusiku berguna bagi kerajaan Allah. Kita punya uang lebih, kita juga bisa berpikir tentang diri kita sendiri saja atau tentang orang lain. Oh iya ya, aku punya berkat lebih nih Tuhan. Ini berkat kok. Ada lebih buat apa ya Tuhan? Oh ternyata ada kebutuhan-kebutuhan saudara kita, mungkin keluarga kita yang jauh, yang mungkin butuh modal, kita bisa support, butuh kuliah atau sekolah kita bisa bantu. Pekerjaan Tuhan, orang yang tidak mampu yang Tuhan kirim di hadapan kita. Nah, ketika kita menjadi pengikut Kristus, maka area-area privasi kita sebenarnya sudah tidak ada lagi. Kita lebih fokus memikirkan orang lain daripada diri kita sendiri. Ada seorang yang datang kepada saya, dia bilang begini, kalau kita terus perhatiin orang, layani orang, kunjungin orang. Lalu aku siapa yang kunjungin? Aku siapa yang perhatiin? Ya saya ngerti galaunya, saya ngerti gundah gulananya. Karena setiap orang tuh pasti ada fasenya di mana juga pengen diperhatikan, pengen dikunjungi, pengen disayang. Kok aku kunjungin orang, perhatiin orang, lalu aku kapan? Kalau ibadah
Misalnya cuma 1 kali. Aku juga pengen ibadah Pak Pendeta. Aku juga pengen ibadah. Jangan pelayanan sekolah minggu lah. Kalau sekolah minggu aku gak bisa ibadah. Tapi kalau kita ngerti bahwa ibadah kita juga bukan hanya sekedar di dalam duduk dalam suatu ruangan. Seluruh apa yang kita kerjakan juga ibadah kita. Kita gak akan beda-bedakan. Saya ingat Hudson Taylor ketika, saudara tahu Hudson Taylor ya. Hudson Taylor itu kan seorang misionaris Cina di Cina yang luar biasa, menjangkau ratusan ribu mungkin jutaan orang diselamatkan karena pelayanan. Satu kali ketika hatinya mulai terbeban untuk jiwa-jiwa, dia paling pengen tuh ibadah sore. Karena ibadah sore itu biasanya disukai banyak orang karena bisa bangun lebih siang. Dan waktu itu memang di gerejanya ibadah sore lebih ramai. Jadi dia pengen ibadah sore. Tetapi dia harus berkorban kali itu. Kenapa? Karena kesempatan sore hari itu dia bisa bagikan traktat kepada warga di kampungnya yang mungkin sore hari lebih cenderung mungkin di rumah. Dia ibadah sengaja pagi supaya dia bisa sore gunakan untuk kunjungin orang. Dia bagikan traktat dalam penginjilan. Dan itu sebabnya Allah memakai Hudson Taylor menjadi seorang misionaris yang betul-betul efektif di tangan Tuhan. Selagi kita masih terus memikirkan diri kita sendiri terus menerus Bapak Ibu Saudaraku sekalian, kita tidak bisa menjadi pengikut Kristus yang baik. Percaya sama saya. Selagi ego kita memerintah atas hidup kita, bukan Kristus, kita tidak bisa menjadi pengikut Kristus yang baik. Ini hal-hal kecil sekali yang harus kita latih. Hal-hal sederhana di rumah, nanti di tempat kerja, di gereja, nanti di masyarakat. Sebentar lagi kita pemilu, saudaraku sekalian. Apa hubungannya? Seharusnya kalau memang dikhususkan dari pemerintah tanggal 17 April itu memang libur untuk pemilu. Gunakanlah hak pilih saudara. Jangan malah jalan-jalan gak nyoblos. Apalagi pergi ke luar negeri takut karena kerusuhan. Itu namanya apa? Termasuk egois juga. Kalau nanti juga ada Jumat Agung. Jumat Agung memang hari Jumat. Itu libur. Hore, libur Jumat, Sabtu, Minggu. Berarti long weekend. Yeay, pesan hotel. Itu untuk ibadah Bapak Ibu. Pemerintah sudah membuat jadwal-jadwal khusus untuk orang Kristen bisa ibadah. Tapi Pak bisa ibadah di sana ya gak apa-apa sih. Sesekali gak apa-apa. Bapak Ibu mau long weekend di Bandung di mana terus tapi ibadah di sana. Yang penting ibadah. Jangan dipakai untuk kesempatan tidak ibadah. Tapi kok saya nggak percaya ya. Saya percaya minggunya ibadah, tapi Jumat Agungnya saya percaya nggak ibadah. Aduh tanggung, jalan macet. Ada banyak kesempatan dalam hidup kita ini kita belajar untuk mengikis ego kita. Sifat mementingkan diri kita sendiri. Di Komsel misalnya. Kita memikirkan saudara-saudara kita mungkin yang waktu jalan perlu kendaraan yang kita bantu jemput. Mungkin kita bisa membawa rebusan ubi atau kacang rebus. Kita bisa membawa air minum. Waktu pelayanan kita ada pelayanan di persiapan satelit kita di daerah Cengkareng. Oh saya lihat Heri itu rajin, salah satu saudara kita nih Heri. Dia siapin datang lebih awal. Nah, ini bagus dilap-lapi. Ini luar biasa ya saudara ya. Kadang-kadang saya kemarin datang aja jam 7.20. Semua sudah siap. Salah satunya karena dipersiapkan oleh saudara kita Heri ini. Ini salah satu contoh orang-orang yang ya punya hati untuk pekerjaan Tuhan, untuk pelayanan. Kalau bukan Heri siapa lagi? Kalau bukan Heri mungkin tidak ada. Kami datang kadang-kadang ngepres waktunya misalnya. Tapi puji Tuhan ada Nana juga, ada Agung juga yang kadang-kadang siap lebih awal, Akong dan teman-teman yang lain. Puji Tuhan. Ini salah satu contoh. Banyak waktu-waktu yang memang mungkin kita bisa gunakan untuk diri kita sendiri. Tapi kalau kita juga bisa bagi dengan orang lain. Bagi dengan kepentingan-kepentingan pekerjaan Tuhan. Kita mulai belajar menjadi pengikut Kristus yang baik. Kedua, memikul salib. Yesus berkata ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya.
dan mengikut aku. Memikul salib berarti siap sedia menderita atau mengalami hal-hal terburuk sekalipun demi kesetiaan kita pada Kristus. Jadi kalau ada orang berkata mengikut Yesus itu asyik, mengikut Yesus itu enak, mengikut Yesus itu happy, itu sebagian kebenaran. Mengikut Yesus yang sesungguhnya itu harus siap-siap menderita. Paulus berkata, itu sebabnya aku menderita semuanya ini, tetapi aku tidak malu karena aku tahu kepada siapa aku percaya. Kalaupun kita menderita karena kita setia kepada Kristus, kalau kita melayani Kristus dan kita menderita karenanya, kita tidak usah malu. Kita harus bangga. Malulah kalau kita menderita karena mencuri ketangkep. Kalau kita malas, kita susah. Tetapi jangan malu kalau kita menderita karena melayani Kristus, kalau melakukan kebenaran. 2 Timotius pasal 3 ayat 12 Paulus mengatakan memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Nah, penderitaan kita ini kan enggak sekarang ini seperti pada zaman dulu yang dimasukkan di gua singa, dibakar hidup-hidup. Penderitaan kita ini kan penderitaan karena menghidupi ajaran Kristus, meneladani ajaran Kristus. Siapa yang bilang menghidupi ajaran Kristus itu mudah? Itu penuh penderitaan loh saudara. Saya kasih contoh. Kemarin dibahas di renungan mengenai pelit atau kikir. Mengikis sifat pelit atau sifat kikir itu bukan hal yang mudah. Itu setengah mati bahkan mustahil bagi orang yang terbiasa kikir, terbiasa pelit. Uang kalau sudah digembok begini susah saudara. Gemboknya dibuang kuncinya. Tidak mudah. Satu sifat buruk saja untuk kita benahi itu penuh dengan penderitaan. Itu baru satu. Misalnya lagi orang yang boros, yang gila belanja ini kebalikannya. Orang demennya itu hambur-hamburin duit. Boros, hedonis, gemar belanja. Itu kalau nggak belanja sehari atau seminggu atau sebulan, dia langsung meriang saudara. Dia bisa meriang kalau dia nggak belanja. Dia kalau pegang duit banyak itu gatel. Gatel pengen beli tas baru, gatel pengen beli jam baru, gatel pengen beli jaket baru, gatel pengen beli sepatu baru, gatel. Itu ngerubah satu itu setengah mati. Apalagi menyisihkannya kemudian sengaja mengalokasikan atau mungkin menunda tidak belanja, mengalokasikan untuk orang lain tadi, melatih supaya tidak pelit, supaya tidak kikir. Orang pelit, orang kikir itu bukan nggak punya duit, dia nggak mau duitnya untuk orang lain. Kadang orang ya untuk makan 2-3 juta nggak sayang, untuk beli baju 2-3 juta nggak sayang, tapi untuk persembahan dia sayang. Itu orang pelit, tahu nggak? Itu orang kikir. Tapi ada orang terbalik. Saya mengenal satu sahabat, satu rekan pelayanan. Saya mengaguminya. Serius, saya mengaguminya. Orang itu kalau untuk diri sendiri pelit banget. Makan aja keluar itu bawa nasi dari rumah. Saya juga bingung, makan keluar itu bawa nasi dari rumah. Kalau pesan satu cuma berdua sama istrinya. Aduh, kayak dalam hati saya pelit amat sih gitu. Tapi yang mengagetkan tuh persembahannya. Persembahannya tidak pernah bolong. Dan satu kali kami punya beban keuangan yang besar sekali. Waktu itu masih anak-anak remaja dan saya ditelepon sama dia, Kak, tinggal 2 hari lagi ya pembayaran untuk ruko. Saya bilang iya. Nanti kalau nggak bisa bayar gimana Kak? Ya nggak apa-apa, nanti kita ibadah di bawah pohon saja. Aku doa ya Kak supaya tercukupi, amin, saya bilang. Nggak lama kemudian dia transfer, nilainya fantastis. Saya bingung dari mana dapat uang itu. Ternyata dia cairkan depositonya, hidupnya susah. Makan saja irit-irit sekali. Tapi untuk pekerjaan Tuhan, dia bermurah hati luar biasa. Nah, ada orang yang irit untuk diri sendiri, untuk kepentingan-kepentingan sekedar nikmat sesaat di mulutnya atau ganti baju, untuk ganti sepatu. Tapi kalau nolong orang untuk pekerjaan Tuhan, dia jor-joran.
Saya kira itu bukan pelit, itu bijaksana. Bukan tidak boleh juga, boleh juga senang-senang. Boleh kok, Tuhan juga tidak melarang kita menikmati hasil kerja keras kita. Tapi janganlah kita pelit atau boros. Satu lagi, misalnya kita mau mengikis sifat rakus. Kita sudah terbiasa makan banyak gelojoh. Wah, kemungkinan kalau kita suruh puasa atau mengurangi makanan kita atau terbiasa makan enak nggak makan enak, waduh itu juga susah luar biasa. Ini penderitaan loh saudara. Tetapi kalau kita sudah ikut Yesus, apa yang di matanya tidak berkenan kita harus mulai haluskan, kita harus kikis. Sifat egois misalnya atau childish misalnya. Itu kan sifat yang saya kira memang kita semua punya. Rata-rata kita egois, kita seperti anak kecil maunya untuk diri kita sendiri. Tapi kalau udah ikut Yesus itu kita harus belajar. Mau itu berat. Saudara. Contoh lagi misalnya arogan. Oh kita udah biasa orangnya sombong, galak, merendahkan orang. Terus dirubah. Waduh itu berat. Karena sudah jadi habit, sudah jadi karakter dalam diri kita. Sudah jadi kebiasaan. Kalau ketemu orang yang gak selevel kita rendahin. Dan kalau kita mengubah ini baru beberapa contoh saudara. Ada mungkin ratusan contoh lagi yang lain yang kita bisa temukan dalam ajaran Kristus, ajaran Rasul Paulus. Waduh gimana ya untuk meninggalkan sifat-sifat lamaku ini betul-betul satu penderitaan. Siapa yang bilang doa 10 menit sehari itu gampang? Ayo ngomong sama saya. Siapa yang bilang doa 15-10 menit sehari itu mudah? Buka media sosial kita 1 jam 2 jam sehari itu nggak gampang. Maaf itu mudah sekali. Itu gampang. Nonton film 2 jam betah kita. Ketemu sama teman-teman, ngobrol di mall 2-3 jam sehari gampang. Tapi bisa rutin 15 menit doa sehari tanpa bolong setahun aja. Itu hebat. Hebat saya puji saudara. Karena kita ini punya kecenderungan habit kita sudah begitu saudaraku sekalian. Yang ketiga menyerahkan nyawa. Nah menyerahkan nyawa ini bisa diartikan juga berkorban bagi keselamatan jiwa-jiwa. Yesus pernah berkata aku gembala yang baik memberikan nyawa bagi domba-dombanya. Berarti menyerahkan nyawa itu berarti mau berkorban demi keselamatan jiwa orang lain. Yudas mengatakan dalam Yudas pasal 1 22-23, tunjukkan belas kasihan kepada mereka yang ragu-ragu, selamatkan mereka dengan jalan merampas mereka dari api, tetapi tunjukkan belas kasihan yang disertai ketakutan kepada orang-orang lain juga, dan bencilah pakaian mereka yang dicemarkan oleh keinginan-keinginan dosa. Begini Bapak Ibu saudaraku sekalian, menolong orang yang terjebak dalam kobaran api itu bisa berpotensi ikut kebakar. Itu satu yang kita pahami dengan mudah. Makanya ketika Yudas mengatakan merampas mereka dari api, itu gambarannya seperti menyelamatkan orang dari api neraka. Tapi gambarannya api di dunia ini dulu. Kalau kita ada orang tolong. Aduh. Di tengah kobaran api, kalau kita tolong, kita berpotensi ikut kebakar. Kita punya pilihan, ngelihat saja, kasihan ya. Tolong anakku tolong, kasihan ya. Atau kita berjuang, bahkan mengorbankan diri untuk nolong orang tersebut. Tapi kita juga berpotensi bisa kebakar. Ini mirip kalau kita misalnya mau mengobati atau menolong seseorang yang punya penyakit tertentu, virus tertentu yang berbahaya, kita berpotensi tertular. Makanya orang-orang binatang yang tertular virus-virus berbahaya biasanya pakaiannya dibakar. Atau binatang tersebut kalau udah mati dibakar untuk membersihkan virus tersebut. Kalau kita dekat-dekat kita bisa tertular. Tetapi nggak ada pilihan lain, kadang-kadang seperti Bunda Teresa misalnya. Dia merelakan dirinya untuk menolong orang-orang yang kena lepra.
Apakah beliau tertular? Saya yakin ada masanya dia tertular. Saya pernah membaca kisahnya. Tetapi kita harus siap-siap tertular. Kita harus bersedia. Pikiran kita tidak boleh antipati. Kalau kita harus mengunjungi orang yang orang tersebut punya penyakit tertentu gimana? Aduh jangan, aku gak mau kunjungan, habis dia sakit. Enggak, kadang-kadang kita harus melakukannya. Dan kita harus siap-siap juga tertular. Tapi gak ada hikmat dong itu. Berarti Bunda Teresa juga gak ada hikmat ya. Waktu Yesus mendoakan orang lepra, sakit kusta, dan menjamah orang-orang ini. Apakah Yesus tidak punya hikmat? Yesus punya hikmat tapi juga dia punya iman. Saudara kalau ketemu orang sakit tuh jangan kayak sama seperti orang yang punya penyakit moral. Saudara kalau menolong orang yang punya penyakit moral serius, saudara berpotensi terjangkiti penyakit moralnya. Misalnya ada temanmu yang suka diskotik, suka pergi ke pelacur, suka minum minuman keras, suka ngerokok. Saudara pasti kalau deketin mereka, mau jangkau mereka, bisa juga ke bawah. Ada dosen saya cerita, seorang mahasiswa yang datang kepadanya. Saya pernah sampaikan ini. Pak dosen, saya punya beban, saya punya hati di Tanah Abang untuk menjangkau jiwa-jiwa yang terhilang. Maksudnya itu ada pelacur-pelacur di sana, perempuan-perempuan terhilang yang aku harus menangkan bagi Tuhan. Terus dia bilang, dosen saya bilang, hati-hati kamu pria. Kamu manusia biasa, wajar ya, nanti kamu bisa jatuh. Tapi aku yakin Pak, aku bisa. Tapi saya harapin kamu enggak dulu ya, kamu belum kuat dan jangan sendiri. Tapi dia tetap nekat, enggak ada kabar sekian lama. Beberapa tahun kemudian datang lagi. Pak Pendeta, kenapa aku kena penyakit kelamin? Tahu artinya? Dia tertular, dia jatuh. Setiap kita punya potensi. Kalau kita melayani jiwa-jiwa juga, aduh kita bisa berkorban banyak hal. Perasaan kita, uang kita, waktu kita, tenaga kita. Tapi demi jiwa-jiwa gak ada pilihan lain. Kita harus berkorban. Kalau kita gak mau berkorban untuk jiwa-jiwa, kita belum mengerti arti menyerahkan nyawa. Apa sih nyawa? Karena nyawa itu kan apa yang kita anggap penting, berharga dalam hidup kita. Nyawa bagi kita bisa uang kita. Karena kalau uang itu segala-galanya, uang itu bisa nyawamu. Jadi kalau mau keluar uang susah banget. Berkorban uang susah banget. Kenapa? Karena itu nyawamu. Nyawa itu bisa waktu kita. Kita kadang keluar uang tuh gak susah. Waktu susah banget. Untuk nolong orang, untuk terlibat dalam pelayanan. Kita susah sekali soal waktu. Uang gak susah. Berarti nyawanya adalah waktumu. Tapi kadang-kadang juga kehormatan, perasaan. Ada orang yang gak bisa direndahkan sedikit pun dalam pelayanan. Sedikit dikritik, sedikit direndahin. Ngamuk luar biasa. Uang habis-habisan. Waktu habis-habisan. Direndahin dikit. Ngamuk. Nyawamu di kehormatanmu. Tapi kalau kita sudah ngerti kebenaran ini ya kadang-kadang kita gak dihormati. Gak dihargai, gak apa-apa. Karena kita belum pulang. Nanti kalau kita udah pulang, kita akan dihargai, dihormati Bapa kita di surga. 3 syarat inilah yang saya ingin perkenalkan kembali kepada saudaraku sekalian. Kiranya ini mengingatkan kita untuk kita menjadi pengikut Kristus yang sejati. Amin.